Jadi thalibul ilim yang belajarnya memakai manhaj dan thalibul ilim yang belajarnya ini tidak memakai manhaj, tidak memakai adab cara belajar, aturan cara belajar, ini akan jauh berbeda. Setelah saya mutolaah beberapa kitab, sudah lebih dari 10 tahun, saya merangkumnya yang sekiranya rangkuman ini betul-betul munasabah, betul-betul pantas untuk diamalkan oleh para santri kobongan. Ini kitab yang bagus yang saya baca, diantaranya Ma'alim Irsyadiyah. Ini kitab ditulis oleh Al-Muhaddits As-Sayyid Al-Habib Muhammad Awwamah. Beliau murid daripada Syekh Abdul Fattah Abu Huddah, murid daripada Syekh Zahid Al-Kautsari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim li bil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Dalam kesempatan ini, di bulan yang mulia ini, saya ingin menjelaskan tata cara belajar. Ini sebetulnya umum untuk siapapun para pelajar, baik pelajar yang di ma'ahid, yang di pesantren-pesantren, atau pelajar di jamiah, di universitas-universitas. Sebetulnya umum. Hanya saja dalam kesempatan ini saya akan menekankan yaitu al-ma'ahid, yang sifat belajarnya ini ala thariqati taqlidiyah kalau bahasa ulama. Jadi belajar yang lebih cenderung gaya klasik, seperti itu, gaya ulama-ulama terdahulu, atau dengan istilah lain santri kobongan, ya, santri pondok pesantren khususnya yang ada di Jawa Barat. Kenapa saya menginginkan menjelaskan tentang adab-adab cara belajar ini? Pertama, karena betul-betul zaman sekarang ini membutuhkan itu. Jadi thalibul ilim yang belajarnya memakai manhaj dan thalibul ilim yang belajarnya ini tidak memakai manhaj, tidak memakai adab cara belajar, aturan cara belajar, ini akan jauh berbeda. Kita tidak bicara keberkahan dan kemanfaatan ilmu, tapi juga dalam ilmu itu sendiri saja itu sangat beda. Bahkan dikatakan oleh Syekh Hasan Al-Utsman, salah satu ulama besar, beliau mengatakan kadang-kadang bisa bedanya ini antara thalib ketika sama pinternya, sama cerdasnya, sama rajinnya. Yang satu memakai metode dalam belajar, memakai adab para ulama dalam belajar, yang satu lagi memakai hawa nafsunya atas keinginan dia, ya, tidak disiplin dalam belajarnya. Itu bisa selisih 25 tahunan. Jadi ini masalah yang sangat serius, masalah yang sangat besar. Dan karena zaman sekarang ini memang membutuhkan thalibul ilmi yang cerdas, ya, thalibul ilmi yang lebih bermanfaat, maka saya setelah saya mutolaah beberapa kitab, sudah lebih dari 10 tahun, saya merangkumnya yang sekiranya rangkuman ini betul-betul munasabah, betul-betul pantas
untuk diamalkan oleh para santri Kobongan. Seperti itu antara lain kitab yang saya baca tentang adab belajar ini. Memang saya dulu ini saya santri Kobongan, tidak pernah belajar di luar negeri, juga tidak pernah saya di jamiah di universitas manapun di dalam negeri, tidak pernah. Tapi saya selalu belajar cara belajar yang benar. Nah, kitab-kitab yang bagus ini bukan risalah-risalah ya, atau makalah-makalah, ini kitab yang bagus yang saya baca, di antaranya Ma'alim Irsyadiyah. Ini kitab ditulis oleh Al-Muhaddits As-Sayyid ya, Al-Habib Muhammad Awwamah. Beliau murid daripada Syekh Abdul Fattah Abu Huddah, murid daripada Syekh Zahid Al-Kautsari. Ini ulama besar ya. Terus kitab Sofahat, gurunya Syekh Muhammad Awwamah, Sayyid Muhammad Awwamah. Kitab Sofahat min Sabril Ulama ala Syada'idil Ilmi wa Tahsil. Ini kitab yang sering saya baca, dan bahkan ini kitab yang diharuskan untuk dibaca setiap hari oleh Syekh Abdul Hasan An-Nadwi, salah satu daripada guru ijazahnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini beliau ulama besar ya. Ketiga, kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, sama ini karya daripada Syekh Abdul Fattah Abu Huddah. Kitabnya tidak tebal, tapi dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Huddah beliau menulis ini 20 tahun. Ini karya betul-betul asli, karya ilmiah yang bukan hanya sekedar sarikoh ya. Ini tipis tapi luar biasa. Terus kitab Ta'limul Muta'allim. Kalau ini Ta'limul Muta'allim jelas lah. Saya baca Ta'limul Muta'allim pada para guru saya, dan saya juga baca 2 syarahnya Ta'limul Muta'allim. Yang kelima, saya baca Minhajul Muta'allim Al-Mansub ila Imam Al-Ghazali. Saya katakan Al-Mansub ya, bukan lil Imam Al-Ghazali, tapi Al-Mansub lil Imam Al-Ghazali. Saya ulang-ulang kitab ini karena memang saya secara umum memang cinta pada kitab karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Terus kitab Adabut Talab wa Muntahal Arab. Ini kitab cantik sekali ya, bagus sekali, karya Asy-Syaukani. Yang ketujuh, kitab Usyaqul Kutub. Yang kedelapan, kitab Muqaddimah Majmu', cara belajar. Juga yang kesembilan, kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Ini kitab bagus oleh ulama besar Ibnu Jama'ah. Yang ke-10, kitab Al-Qanun. Ini kitab bagus karya Al-Yusi rahimahullah ta'ala, sangat bagus. Dan ke-11, kitab Alaysa Subhu Biqarib. Nah, kitab juga sangat bagus karya Ibnu Asyur, dan paling saya sering baca sampai sekarang karena kitab ini sastranya bagus, bahasanya bagus, juga ada thariqatul islah. Jadi dijelaskan salah belajar dalam nahwu gimana, terus adab cara mengajar bagaimana. Bukan adab cara mengajar, adab-adabannya harus ikhlas seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali saja, tapi memang cara mengajar itu harus bagaimana, cara mengajar nahwu harus gimana, cara belajar ngajar balaghah harus gimana, terus kekurangannya, terus thariqatul islahnya. Ini kitab sangat bagus. Nah, dari kitab-kitab ini saya ambil sedikit demi sedikit, dan saya pikirkan mana yang lebih munasabah untuk santri zaman sekarang, khusus santri Kobongan. Ini kalau yang dengarnya bukan santri Kobongan mungkin kurang bermanfaat, tapi kalau santri Kobongan insya Allah akan bermanfaat. Nah, dalam kali ini saya akan bagi 3 bahasan. Ya, pertama saya akan membahas yaitu adab atau cara atau keadaan atau perkara-perkara yang harus dilakukan oleh orang tua ketika menyantrenkan anaknya. Nah, terus kewajiban orang tua, yang kedua kewajiban orang tua ketika anaknya di pesantren harus seperti apa. Ini sesuai taqalid al-ma'had as-salafi ya. Jadi, nah ini jelas lah, tidak usah diulang-ulang. Ketiga, adab-adab anak itu ketika di pesantren. Ini adab itu bukan adab
ya kayak akhlak begitu. Ini adab itu cara. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama ketika Abdullah ibn Mubarak mengatakan bahwa saya itu lebih cinta belajar adab dibanding ilmu. Itu sebagian ulama mentafsirkannya, kata Syekh Hasan Utsman, beliau ini mentafsirkannya, adab ini awalan ini adab cara belajar. Mana yang harus dihafal dulu, mana yang harus didahulukan belajar memahaminya dan seterusnya, seperti itu. Nah, 3 ini akan saya jelaskan satu persatu. Namun sebelum akhir, ini akhir insyaallah paling penting ya. Kadang-kadang saya dilema di Bogor ini, gimana ya? Orang kalau bukan di Bogor, bukan di Sukabumi, bukan di Cianjur, mungkin ini tidak terlalu paham atau cenderung lebih mengatakan ini berlebih-lebihan dan semacamnya. Kenapa? Begini, jadi kita ini, saya sendiri hidup di lingkungan orang yang sering membid'ahkan. Ini iskal kabir. Yang kedua, orang yang gampang menjustifikasi orang lain sesat ketika orang lain ini dianggap berbeda dengan gurunya. Nah, ini juga iskal kabir. Sehingga saya menasihati untuk para mereka ini cenderung lebih tidak diterima. Contoh misalkan, saya ini di lingkungan orang yang tidak memakai speaker. Ketika saya memakai speaker, mereka tidak menerimanya. Ini tentunya tidak semuanya, sebagian orang ya, atau kebanyakan orang. Ada yang menerima dan banyak juga. Bahkan di antara mereka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang alim, orang-orang yang bijak, orang-orang yang luar biasa lah, mempunyai akhlak yang bagus sekali. Nah, seperti itu. Dan diantaranya lagi orang yang dakwah menyebarkan agama di dalam, seperti lewat FB, lewat TikTok, lewat YouTube, itu dikatakan orang yang sudah keluar dari ajaran guru, sudah sesat, disebut kiai YouTube dan seterusnya. Saya tidak terlalu sedih disebut apapun, cuman yang sedihnya ketika kata-kata mereka ini ditelan bulat-bulat oleh orang awam atau oleh para santri yang baru belajar, sehingga tidak menerima nasihat dari orang lain, bahkan dari orang yang sudah berpengalaman. Saya ini dari dulu, dari umur mungkin belasan tahun pengen seperti ini, tapi baru saya umur sekarang 1 bulan lagi saya umur 30 tahun. Oktober tanggal 2 saya 30 tahun. Nah, jadi betul-betul tidak langsung saya sudah pikirkan, sudah lewat karya, sudah lewat tulisan, sudah lewat nasihat, sudah lewat ceramah. Nah, seperti itu. Nah, saya tidak akan menasehati, tapi saya ingin ngajak berpikir bareng. Begini, saya punya kenalan orang Bogor. Saya tidak mau sebutkan ini karena untuk umum ya namanya. Ini wallahi ya, orang kaya luar biasa, orang kaya dermawan. Dia membantu maulid, membantu rajab, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan kobong, dan nominalnya sangat luar biasa, dari ratusan juta sampai miliaran. Tapi tidak lama, 1 tahun, 2 tahun setelahnya orang ini jadi tidak suka bermaulidan, tidak suka rajab, tidak membantu para kiai dan para ajengan. Ini bukan saya ya, ini guru saya lagi cerita guru saya. Tapi saya tidak sebutkan gurunya dan orang itu saya tidak sebutkan. Nah, akhirnya dia malah memusuhinya, dan kekayaan mereka ini ya jadi digunakan untuk menyerang maulid dan rajab, dan mereka menjadi istilah kita ini salafi atau wahabi. Coba bayangkan, kenapa? Saya tanya ke anaknya, "Kak, kenapa bapak bisa menjadi seperti ini?" Dia bilang, karena ayah saya ini sering mendengar radio Fajri, seperti itu. Nah, itu satu. Yang kedua,
Ini yang kedua. Saya ini tidak lagi memusuhi saudara-saudara saya dari berbagai manapun. Saya cukup bahwa orang yang menjadi Islam dari kelompok manapun itu saudara saya. Al-muslimuna ikhwani. Udah cukup. Ya, adapun beda pemikiran itu sudah sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila walan tajida li sunnatillahi tabdila. Yang kedua, ini termasuk orang yang sama. Tadinya mendukung luar biasa. Terus dia berbalik arah sampai dia ini mendukung mendirikan masjid, salah satu masjid di Bogor. Dia mengasihkan uangnya awalan itu 2 miliar untuk pembangunan masjid Salafi. Nah, bisa bayangkan seperti itu. Kenapa? Karena dakwah kita ini memang tidak tembus. Dakwah kita tidak tembus. Dakwah kita ini kurang berefek. Dakwah kita ini kurang bermanhaj. Nah, jadi tidak nufud dan tidak banyak diterima seperti itu. Terus ada lagi, ini tidak kalah penting. Ini masih orang Jawa Barat. Masih orang Jawa Barat. Ini kayaknya luar biasa. Saya tidak mau sebutkan perusahaannya. Dia ini di Bogor saja itu satu hari 1 miliar tuh sudah bersih. Dia punya perusahaan baja begitu dan sejenisnya lah. Asalnya begitu. Mesantrenkan dia yang di kampung-kampungnya semuanya, di desa itu dia jamin. Tapi sekarang dapat juga oleh Salafi. Saya sedih. Nah, orang yang kaya semacam ini kan untuk membantu agama ini lebih bermanfaat dibanding 1000 orang yang miskin. Nah, kalau kita terus-menerus dakwah seperti ini, ya kita akan terlindas, akan kalah 1, 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, terus dari 4 tahun, 5 tahun itu akan kalah. Contohnya sebetulnya kita kalau insop sekarang sudah kalah. Sekarang itu dalam akhlak, dalam hafalan, dalam disiplin, dalam kerapihan, dalam tata cara ngajar, dalam belajar, dalam cara menyampaikan, semua bidang kita ini kalah oleh mereka. Maka saya ini mengajak terima nasihat ilmu manfaat, al-hikmah dholatul mu'min dari siapapun itu. Ya, nah itu di antara dorongan saya ingin mengajak berpikir bareng itu seperti itu. Terus yang kedua, begini ya, kita ini kan belajar fikih ya. Fikih ini diantaranya babul jihad, dan bab jihad ini itu wajib. Ada fardu kifayah di babul jihad ini. Kalau jihad misalkan hujumi, kalau jihad difa'i ini ada tafsilnya sampai fardu ain. Nah di babul jihad ini coba bayangkan, Nabi ini hanya mewajibkan jihad. Apakah Nabi harus mentafsil jihad ini harus seperti Nabi? Maksudnya dalam memakai panahnya harus selalu jihad ini memakai panah, terus memakai tombak dan memakai kuda dan seterusnya. Nah kalau diterapkan harus semacam itu, ya kita sudah kalah duluan. Jihad tetap wajib, tapi justru zaman sekarang ini karena canggihnya sudah luar biasa di dalam peralatan tempur ini, ya kita jangan memakai kuda, memakai panah, salah kaprah seperti itu. Nah seperti zaman sekarang, kebatilan disebarkan, kesesatan disebarkan di berbagai media, di TV, di TikTok, di FB, di mana-mana, ya disebarkan kesesatan, kesyubhatan. Tapi kita hanya menolak kesyubhatan itu dari majlis ke majlis, dari masjid ke masjid. Itu tidak seimbang, wallah. Itu tidak seimbang, wallahi. Nah, ketika Nabi mengatakan nasrul ilmi itu wajib, dakwah itu bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah wajib fardu ain, bukan fardu kifayah. Ya, dakwah itu wajib, maka pakailah itu sebagai alat untuk dakwah. Saya kadang heran, saya tidak punya TikTok, saya tidak punya HP sampai sekarang. Saya hanya menyebarkan aja, pinjam HP ketika diperlukan, tapi saya dikatakan sesat. Nah, dikatakan sesat, dan bukan 1 kali 2 kali, tapi mereka yang scrolling TikTok di setiap waktu tidak dikatakan sesat, padahal jelas dia ini tersesat, sudah menggunakan waktunya yang luar biasa, dia pakai hal yang tidak berguna.
dan seterusnya. Nah, ini sangat sangat bahaya. Dan tentunya kalau saya mentafsir masalah bid'ah dan masalah yang lain tentunya panjang. Cuman saya ngajak berpikir sampai di sini. Yuk kita lebarkan dada, ya, karena Islam ini diterima di mana-mana di seluruh dunia ini, karena syariat Islam ini punya sifat yang adamul infikak kalau kata santri. Apa itu sifat itu? Murunah. Murunah ini lentur, tidak jumud, tidak keras. Jadi sehingga kemanapun masuk, ke setiap takalid, ke setiap karya, ke setiap negara dia bisa masuk Islam itu. Karena syariatnya ini mempunyai kaidah, mempunyai mabadi, betul. Tapi dia juga mempunyai kaidah, dia juga mempunyai sifat yang murunah, tidak jumud. Nah, sampai sini mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi umum, ya, masyarakat umum, para pendengar. Jadi sekali lagi intinya ini ada yang saya akan jelaskan nanti cara belajar dari 3 bab yang rais itu, nanti saya akan bahas satu persatu. Dari 3 pembahasan itu, tapi saya desain atau saya peruntukkan secara khusus, walaupun manfaat secara umum ini saya ke santri-santri kobongan, santri-santri pesantren begitu. Karena menurut saya ini ya bisa jadi saya salah atau sebagian salah. Kalau semuanya salah kayaknya nggak mungkin seperti itu. Contoh ya, saya sedih juga. Saya dulu ya juga ikut tersesat juga. Saya ngaji, bahkan saya nggak pernah khatam Sulamul Munawarrah, itu nggak pernah, ya. Tapi saya tanyakan yang iskalnya dan saya bacakan lagi, saya pasarankan, saya daurahkan 3 hari hatam terus begitu. Terus saya sudah umur segini, malah saya ragu kalau mengajarkan Sulamul Munawarrah itu, apalagi Syamsiyah. Oh, karena bukan begini ngaji itu, yang tahqiq itu bukan begini. Sehingga orang yang belajar Syamsiyah, ketika ditanya masalah seperti dalam masalah tasawur, ada badihi, ada nazari, ketika ditanya badihi dan nazari itu sifatul ilmi apa sifatul ma'lum? Ini min sifatil ilmi apa min sifatil ma'lum? Apa dalilnya min sifatil ilmi? Apa dalilnya min sifatil ma'lum? Terus dari perbedaan ini apakah membuahkan samarah? Itu apa samarahnya? Ini orang biasanya yang ngaji Syamsiyah 1 kali hatam, 2 kali hatam aja, dia dalam memahami tasawur itu nggak benar, nggak isti'ab. Makanya ilmu itu yang tahqiq itu susah. Nah, saya seringkali bilang ke ini, mungkin juga ini berat bagi orang-orang yang jumud, ya, orang yang belum paham. Saya katakan ilmu itu lebih baik belajar dari YouTube, belajar dari online, asalkan gurunya ini mutkin. Contoh, kita mau belajar misalkan mantik dari guru yang mutkin, walaupun secara online itu lebih baik dibanding kita belajar secara musyafahah tapi nggak mungkin seperti itu. Cuman perkataan ini mudah diterima untuk sebagian orang, tapi untuk sebagian lagi ini tidak mudah diterima seperti itu. Nah, saya sudah jalankan memang seperti itu ya, kalau ada musyafahah, tapi kan jelas sebetulnya banyak kebaikan, tapi jangan lupa di sana juga banyak kekurangan dalam tata cara belajar, ya. Sampai sini mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan manfaat. Nanti saya akan jelaskan insyaallah di video selanjutnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.